Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-13. Kita juga merayakan hari Jumat pertama di dalam bulan Juli. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda bahwa yang dikehendaki adalah bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Sebab ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita semua manusia biasa yang bisa jatuh ke dalam dosa, sebagaimana Adam dan Hawa yang oleh karena bujukan setan akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan menggunakan kemerdekaan kehendaknya. Kita semua di dunia ini juga memiliki kelemahan dan kekurangan, bisa bersalah dan melakukan dosa. Ketika kita boleh untuk menyadari bahwa kita berdosa, saat itulah kita memerlukan yang namanya belas kasihan. Sehingga apapun yang kita mohon kepada Tuhan agar kita diampuni, itu adalah permohonan akan belas kasih Allah supaya kita disembuhkan. Sikap seperti ini pula yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kehidupan dan keselamatan. Mau mengakui bahwa kita memerlukan belas kasih Allah dan bukan karena kesombongan diri sendiri lalu mampu mempersembahkan hal yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki persembahan, tetapi belas kasihan. Karena persembahan seringkali didasari oleh rasa ketakutan, namun belas kasihan didasari oleh karena cinta kasih. Sebagaimana para pemungut cukai yang akhirnya bertobat, memohon belas kasihan dan diselamatkan. Semoga kita semua yang berdosa juga memiliki kasih dan memohon belas kasihan Tuhan, hingga akhirnya kita boleh untuk bertobat dan diselamatkan pula. Sebab Tuhan datang untuk memanggil orang yang berdosa dan bukan mereka yang sudah benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa menerima belas kasih Tuhan dan dengan rendah hati memohon berkat karunia pengampunannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.